Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hacks tentunya. Dan ya udah lama banget kayaknya ya aku nggak bikin konten ini gitu. Udah lama banget juga nggak buka-buka emailnya Hacks, dan ternyata sampai sekarang pun masih banyak banget dari kalian yang kirim-kirim video atau foto-foto penampakan ke emailnya Hacks. Ya sekali lagi makasih banget buat kalian semua yang udah partisipasi ya. Ya aku respect banget sih karena sampai sekarang cuy udah lama banget nih ya aku nggak bikin konten ini gitu. Tapi ternyata sampai sekarang banyak banget dari kalian yang masih mau effort gitu buat kirim-kirim video-video atau foto-foto penampakan gitu kan. Dan ya akhirnya aku bikin lagi lah nih konten ini. Tapi untuk live streaming aku belum tahu ya, tergantung ke kalian deh gimana kalian maunya. Apakah butuh konten ini live streaming aja atau mending di record kayak gini aja atau dua-duanya gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana masukan dan saran kalian. Sebelum kita masuk nih ke email yang pertama, ada yang pingin aku sampaikan dulu nih. Oke, buat kalian semua nih ya, para pecinta horor, para penontonnya Hacks. Kalau kalian suka baca-baca novel horor atau mungkin kalian suka baca-baca cerita horor gitu kan ya, aku merekomendasikan ke kalian nih satu novel yang menurutku recommended banget gitu buat dibaca karena ceritanya menarik banget, yaitu novel yang berjudul Laiba dan Nasir. Ada dua novel sebenarnya ya, Laiba dan Nasir, dan satu lagi adalah Apartemen 12A05. Nah ini dia nih novel Laiba dan Nasirnya. Ini aku udah baca hampir selesai ya, belum selesai cuman hampir selesai. Ini menarik banget cuy, sumpah ini menarik banget. Ini aku bacain sinopsisnya sedikit ke kalian semua ya. Pada tahun 1970 di Indonesia, seorang dukun desa bernama Nasir telah mencoba segala cara untuk menyelamatkan nyawa istri yang sangat ia cintai, bernama Laiba. Demi menyelamatkan Laiba, Nasir melakukan upaya terakhir, yaitu mencari saudara laki-lakinya yang bernama Jan. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Laiba, yakni dengan mengikuti perintah Jan yang merupakan dukun ilmu hitam. Sayang, Nasir melakukan sedikit kesalahan dalam ritual ilmu hitam tersebut yang kemudian berakibat fatal. Sekarang, dengan bantuan asistennya Khalid, Nasir harus menyelamatkan diri tidak hanya dari rentetan bencana yang mengancam nyawanya, tapi juga perburuan oleh istri tercintanya, Laiba. Nah itu dia sinopsisnya. Ini buku menarik banget menurutku. Oke, aku kasih sedikit alasan kenapa aku suka sama buku ini ya. Jujur aja, karena gini, experience waktu membacanya itu cukup bisa membuat aku masuk ke dalam ceritanya. Terus bahasa yang digunakan juga cukup mudah gitu buat dicerna, gampang banget juga buat masuk ke alur ceritanya. Terus ini juga dark banget. Jadi ya aku rekomendasiin ini buat kalian sih yang suka baca novel-novel horor. Nah untuk novel yang kedua sendiri yang berjudul Apartemen 12A05, yaitu yang ini. Nah yang ini jujur aja aku masih belum baca karena aku mau nyelesain ini dulu ya. Emang butuh waktu agak lama karena aku juga kepotong-potong bacanya, masih ada kerjaan banyak soalnya. So ya yang ini emang belum aku baca, cuman dari sinopsisnya ini menarik banget. Ini ceritanya cukup apa ya, ada unsur misteri yang kuat gitu. Jadi ini kayaknya recommended banget juga. Mungkin aku akan baca dulu sampai selesai dan nanti aku akan kasih tahu ke kalian apakah ini recommended atau enggak. Intinya di sini ya, aku ini adalah orang yang suka membaca novel horor khususnya ya. Jadi ya sekali lagi buat kalian semua yang tertarik ya kan, yang suka baca novel-novel horor, silahkan langsung aja klik link di description. Di situ udah banyak banget disertain link ya, ada Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya. Kalau misalnya kalian pengen dapetin penawaran menarik di Shopee, langsung klik aja. Oke? Ya daripada kelamaan kita langsung aja nih cuy untuk masuk ke email yang pertama. Oke, email yang pertama ini dari April Julianto. Sosok hitam di basement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Anto dari Jakarta. Hey Anto dan hai Jakarta. Saya seorang kurir paket. Tanggal 7 April 2021 saya ada paket untuk dikirim ke sebuah kantor yang terletak di salah satu mall di Jakarta. Untuk ke kantor tersebut, saya harus melewati basement 2
atau basement ini ada di paling bawah ya, yang agak jauh. Jadi basement 2 ini tuh nggak ada aktivitas atau kayak mati gitu. Nggak ada yang parkir di situ dan nggak ada yang jaga. Situasinya juga gelap. Nah, pas saya lewat situ, saya agak merinding karena sendirian. Jadi saya berinisiatif untuk merekam video. Di detik kesekian, terlihat di kamera HP sosok hitam yang berdiri dan bergerak. Padahal kalau pas saya lihat langsung, di situ cuma ada kayak meja nggak kepakai doang. Kalau emang itu orang, itu siapa dan sedang apa? Kalau security juga nggak mungkin jaga di situ sendirian. Dan basement ini nggak ada yang parkir di sini karena yang aktif di basement 1, atasnya basement 2 ini. Tolong diinvestigasi ya bang, biar nggak penasaran. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini dia kirimin 2 video. Yang satu adalah video originalnya, dan yang satu lagi udah dia edit, udah dinaikin kontrasnya. So, kita langsung lihat aja videonya kayak gimana cuy. Nah, itu tadi dia adalah videonya. Ya, kelihatan basement yang gede banget, luas banget, dan gelap. Nggak ada mobil satupun di sana, bahkan nggak kelihatan ada motor juga di sana. Mungkin bener kalau basement ini nggak ada yang parkir di tempat itu gitu ya. Dan kalau kalian tadi bener-bener ngeliatin ya, memang kayak ada sesuatu yang hitam cuy. Dan itu menurutku kayak duduk gitu ya. Kayak duduk. Dia bilang kan tadi kalau dia lihat secara langsung itu kayak ada meja doang nggak kepake di situ gitu. Nah, kalau aku lihatnya ada meja, terus belakangnya meja itu ya ada kayak orang, entah itu berdiri atau duduk di dekat meja situ. Nah, aku mikirnya mungkin itu adalah meja security tadinya buat jagain basement di situ. Secara normalnya harusnya di belakang meja itu ya ada security-nya, ada orangnya gitu. Tapi dia bilang katanya di situ nggak ada security sama sekali gitu. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Kalau kali ini kita lihat langsung aja di video yang udah dia naikin kontrasnya dan udah dia cut gitu karena ini lebih pendek. Ini ya videonya. Tuh. Bagian ini nih. Ini yang dia bilang tadi meja nih. Ini mungkin lebih kayak meja resepsionis yang kecil gitu. Kalian mungkin bisa bayangin ya, meja resepsionis yang kecil, yang nggak terlalu panjang. Terus di belakangnya situ ini ada kayak orang nih. Ini bagian kepalanya ya kan. Ini badannya gitu. Terus ini tangannya nih. Yang dimana dia tingginya nggak terlalu jauh sama si meja resepsionis ini. Berarti ada kemungkinan kalau ini orang, dia sebenarnya lagi duduk ya di meja resepsionis itu. Biasanya kalau security itu kan memang setupnya ya meja resepsionis yang kecil itu. Terus habis itu si security ada di situ gitu. Cuman kalau dilihat dari kondisinya emang agak aneh aja karena basementnya bener-bener sepi cuy. Nggak ada kendaraan sama sekali kan tadi. Dan ngapain ada security di situ sendirian duduk di situ jagain apa gitu kan? Aneh juga. Kalau misalnya itu orang, apa dia nggak serem gitu kan sendirian di situ? Ini cukup menarik sih ceritanya sih. Dan memang itu kayak bayangan orang cuy. Secara bentuk memang sih kayak yang tadi aku bilang, kepalanya, badannya. Tapi ya sekali lagi kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau itu emang hantu kan. Ini emang suatu keanehan aja. Dan aku pun juga nggak bisa mengklirkan kalau ini tuh hantu ataupun manusia gitu. Kalau ini beneran, ini serem banget sih. Dan dia bilang tadi bergerak ya. Kalau menurutku dia nggak bergerak, nih yang gerak kameranya aja. Masih inilah, masih banyak kemungkinan banget kalau itu mungkin bukan hantu dan semacamnya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Untuk video yang pertama ini, apakah ini mungkin penampakan atau bukan gitu? Kalau menurutku sih, aku masih mikir kalau ini bukan penampakan ya cuy. Cuman menarik aja ceritanya gitu. Dan cerita sama videonya itu kayak sesuai aja gitu kan. Ada alasan kenapa dia di tempat ini. Terus habis itu cerita dia tentang tempat ini yang nggak ada mobil parkir dan sebagainya dibuktikan dari video ini, yang dimana di sini nggak ada kendaraan apapun ya kan. Jadi match aja. Aku mikir ya berarti emang valid videonya diambil sendiri dengan kondisi seperti itu. Tapi itu tidak menentukan kalau emang bener-bener yang kerekam ini adalah sosok hantu gitu cuy. Oke, kita langsung aja lanjut ke email yang berikutnya. Nah, email yang berikutnya ini cukup menarik cuy ya. Dikirim oleh Asai Pensutoroku.
Oke, penampakan dan suara. Assalamualaikum Kak Alvin. Waalaikumsalam. Saya Asai. Saya orang karyawan di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Hai Asai. Oh iya Kak, saya mau berbagi cerita nih. Tepat pada hari Jumat 26 Februari 2021, sore hari saya sedang ngobrol dengan rekan kerja saya. Karena waktu itu posisi saya sedang berada di kantor. Di tengah perbincangan saya dengan rekan saya, tiba-tiba saya merasa dengkul saya seperti ada yang memegang. Dan itu benar-benar dingin sekali. Tapi saya tak begitu menghiraukan karena saya tahu ada sosok yang mau ikut ngobrol. Saya sedikit peka dengan mereka. Oke, singkat cerita, pada malam hari ya sekitar pukul 8-an ada karyawan lain sedang nongkrong di tempat security. Dia iseng shoot pakai kamera HP-nya dan take ada sesuatu di foto mirip seperti Miss K. Sedang nongkrong di atas gedung kantorku, foto terlampir. Oke, dia kirim fotonya juga nih, menarik. Dan sosok itu penunggu di gudang paling belakang. Dan malamnya sekitar pukul 01.01, security yang sedang berjaga mendengar suara tangisan dan sempat direkam juga video terlampir. Ya kan, menarik. Calvin bisa lihat foto dan videonya dan bagaimana menurut kakak soal foto dan videonya, terutama fotonya. Karena banyak orang bilang itu pembiasan dari cahaya atau cuman sekedar tempelan. Tapi saya pribadi itu asli, karena kalau pembiasan cahaya nggak masuk akal. Kalau tempelan mungkin jika diperbesar terlihat berbeda. Mungkin itu kak yang bisa saya share ceritanya. Salam kenal dari saya dan sukses terus buat Hex Production. Oke, itu dia tadi ceritanya ya, cukup menarik dan dia kasih dua file di sini. Yang satu adalah foto yang dimana ada Miss K-nya gitu, dan satu lagi adalah video yang isinya adalah suara tangisan. Oh mantap. Kita lihat dulu gimana fotonya. Ada yang bilang katanya ini adalah biasan cahaya. Oh ini Pak Security-nya ya. Oke, ini udah dilingkarin warna hijau. Yap, ini nih putih nih. Ya bener sih, kalau misal mau dibayangin kalau ini adalah kuntilanak yang duduk di atas gedung, emang kelihatan kayak gitu sih ya. Ini nih bagian bawah kakinya ya kan, terus dia duduk gitu, terus ini rambutnya cuy. Tapi ada yang berargumen kalau ini adalah biasan cahaya cuy. Cuman kalau biasan cahaya seharusnya nggak cuman di sini sih. Kan di sini ada cahaya nih, terang banget. Terus dia ngebiasnya tuh garis-garis gitu tuh, ya kan? Kalau garis pendarnya kayak gini ke segala arah, otomatis berarti kemungkinan kalau ini biasan cahaya ya harusnya ada di sini juga mungkin. Seharusnya ya, karena ini langsung berhadapan nih lensa kameranya sama si cahaya ini nih. Menurutku sih gitu ya. Dan warna bias cahayanya juga jauh berbeda sama cahaya yang ada di sini. Ini kalian bisa lihat bias cahayanya di sini ya. Ini warnanya biru semua nih. Bahkan yang sampai sini ini warnanya tetap biru nih. Cuman di sini jauh banget warnanya dari biru, lebih ke mirip kayak warna ini temboknya ini. Terus kalau ini tempelan kayaknya enggak, karena pixel dari pecahan-pecahan waktu di zoom itu hampir mirip sama yang ada di tembok-tembok ini gitu. Warnanya senada gitu loh. Jadi kayaknya enggak tempelan juga. Cuman bukan berarti aku bilang kalau ini benar-benar kuntilanak ya. Bisa jadi ini hal yang lain aja gitu. Bukan biasan cahaya, bukan juga tempelan, tapi mungkin ini hal yang lain juga. Cuman yang agak bikin bertanya ya, bagian hitam bagian ini nih. Ini kayak rambut cuy. Kayak rambut yang menjuntai gitu ke bawah. Coba ya aku download dulu, terus habis itu aku masukin ke Photoshop. Oke, ini dia nih ya. Tuh kan pixelnya sama cuy, masih sama dan warnanya pun masih sama. Tapi iya sih, sekali lagi kalau di bagian ini ini tuh kayak rambut yang menjuntai gitu memang. Jadi ini bagian badannya, ini terus kakinya dia duduk gitu, terus nggak kelihatan kakinya ya. Maksudnya cuman pakaian bagian bawah gitu. Terus ini sini, terus ini rambutnya nih. Kepalanya nyatu sama warna hitam yang di atas, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya semacam itulah. Terutama aku agak bingung di bagian rambut ini sih. Mirip gitu. Ya. Oke, kalau dilihat terus lama-lama juga serem juga ya. Kalau kita lihat dari apa ya, perspektif atau komposisi mungkin ya, atau apa ya, ukurannya gitu. Kita bayangin kalau ada manusia yang duduk di atas ini nih, apakah bakal sekecil ini? Kayaknya iya sih. Ini aja cuman segini nih orangnya asli. Kalau ditaruh di sana otomatis kelihatan kecil juga sih. Ini kotak AC-nya segini. Ini lebih gede dari kotak AC. Iya sih. Secara ukuran juga masuk akal kalau itu mungkin adalah kunti ya, atau ya karena ukurannya kayak manusia gitu ya maksudnya. Wow, mantap. Tapi aku nggak tahu juga sih apakah itu the real kunti atau bukan. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. So kita
kita coba tonton nih videonya yang suara kuntinya. Apakah mungkin ini suara-suara yang diambil dari YouTube kah atau editing kah dan sebagainya, kita telah bareng-bareng ya. Nah, ini di bagian bawah video ini ya, aku blur karena di situ ada alamatnya, bahkan ada tanggal dan sebagainya dari foto ini. Dan ini beneran tanggal 26 Februari 2021 cuy, hari Jumat. Oke, mantap. Bahkan di sini nih ya, walaupun blur kalian pasti bisa lihat tetepan, ini adalah kayak mapnya, map dari tempat ini gitu. Real kah? Kok rasanya jadi kayak ini ya, mendukung kalau ini tuh real gitu ya. Oke, kita play, kita dengerin baik-baik suaranya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kayaknya aku pernah denger suara tangisan ini deh, kalau nggak salah deh. Di video yang lalu gitu, ada juga orang yang bikin video di rumah waktu itu, terus dia ngerekam kamar mandinya dari luar, terus ada suara orang yang nangis di dalam kamar mandi itu. Nah, tangisannya tuh kayak gini nih. Ini jelas banget cuy suaranya cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke, lama-lama kalau didengerin terus ya merinding banget aku, bangke. Aduh, ini gini. Menurutku ya, kayaknya ini bukan deh. Gitu. Suara tangisan ini lebih kedengaran kayak speaker kalau menurutku ya. Jadi kalau kalian bandingkan suara satpamnya, suara security-nya ya, suara manusia yang ada di sini sama suara tangisannya itu kayak beda gitu. Suara tangisannya tuh agak lebih kayak tabung. Gimana ya? Kayak digital gitu loh. Nah, aku ngerasanya seperti itu sih. Dan kayak mendep gitu. Gak ada ruangnya lah. Kalau suara si security-nya itu kan kayak ada ruangnya ya. Dalam arti kalau kita di outdoor, kita di tempat sempit, kita di ruangan besar itu kan ada gema-gemanya ya kan. Sedangkan kalau di outdoor itu kan suaranya lost gitu. Sedangkan yang suara tangisan tadi kayak nggak lost gitu suaranya, kayak nggak di outdoor. Itu yang aku rasain. Sedangkan yang security ini kayak di outdoor suaranya. Jadi aneh aja. Iya. Harusnya di tempat segede ini ya, yang di sini banyak benda-benda, kalau suara tangisannya agak kerasa jauh gitu, harusnya ada kayak gema-gemanya gitu. Sedangkan ini enggak. Ini kayak deket banget sama si security. Sedangkan kalau deket banget sama si security, harusnya suaranya terasa sama kayak suaranya si security gitu. Itu yang beda ya. Jadi menurutku ini enggak sih. Suaranya ini enggak sih. Jadi mungkin ya setelah adanya foto yang tadi, terus habis itu rame lah di tempat kantor ini, jadi perbincangan dan sebagainya, security-nya jadi iseng aja gitu buat nambah-nambahin, ngebumbu-bumbuin dengan video ini. Jadi untuk memanaskan gitu rumor-rumor yang beredar di tempat ini, menurutku ya. Jadi iseng aja sih menurutku. Gimana menurut kalian nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Di luar itu semua, ini suara tangisan bangga banget kalau didengerin, benar-benar ya. Serem banget cok. Ini kalau misalnya malam-malam gitu kalian nonton video ini ya, terus tiba-tiba kalian denger gitu suara lirih-lirih, suara tangisan gitu kan. Itu serem banget sih. Oke, kita langsung aja cuy untuk lanjut ke email yang berikutnya. Berikutnya ini dari Heri Winarko. Objek yang lompat-lompat. Cukup menarik juga nih kayaknya. Halo bang, saya Muhar dari Surabaya. Halo Muhar dan halo Surabaya. Ini video dapat dari IG. Coba lihat di atas ada objek yang lagi lompat-lompat. Itu hantu atau orang, tolong investigasi itu apa ya bang? Terima kasih bang, semoga Hex makin serem bukannya malah makin lucu. Iya juga ya, kadang-kadang aku juga bingung. Cuman aku kadang enjoynya ya kayak gini cuy gitu. Gak terlalu serius-serius banget gitu ya. Apalagi kalau aku live stream gitu kan, emang yang komen itu yang biasanya menghancurkan keseraman dari video. Gak tau lah. Kita langsung aja cuy buat tonton videonya kayak gimana.
Nah, itu dia tadi videonya ya. Kalian bisa lihat ada sesuatu yang putih panjang gitu. Ya panjang atau tinggi ya. Pokoknya panjang lah ya. Putih, dia melompat-lompat cuy di jalanan. So, kita langsung aja tonton lagi videonya dan kita bahas, kita telaah bareng-bareng. Oke? Ini dia videonya. Anak IndiHome bisa jelasin yang lincit-lincit itu apa? Ini tepatnya di Kalimantan Timur, Kota Bontang, daerah Sekambing di pemakaman COVID-19. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Kita telaah nih yang lompat-lompat tadi apa nih. Kalau aku lihat tuh kayak aneh aja gitu bentuknya ya. Nah, itu dia. Oke, kalau katakanlah ini pocong cuy, tapi ini kecil banget loh kalau ukuran pocong. Maksudnya pocong kan bentuknya ya kayak manusia gitu kan. Otomatis kan posturnya juga semanusia. Kecuali kalau pocongnya anak kecil sih, nggak tahu juga. Cuman aku nggak pernah lihat. Maksudnya nggak pernah ada yang ngebahas tentang pocong anak kecil. So kita lebih mikir aja kalau ya pocong itu seperti postur manusia dewasa gitu aja simpelnya. Oke, kalau dilihat dari ukurannya ini cukup aneh. Karena nih ya, di sini ada tumbuhan nih dengan jarak yang ya bisa dibilang hampir sama lah jauhnya sama si yang melompat-lompat ini gitu. Ini tumbuhan segini tingginya, sedangkan dia nggak lebih tinggi dari tumbuhannya. Nah tuh kan malah hampir sama banget gitu sama si tumbuhannya. Ya kan? Terus kalau kalian lihat lagi di bagian atas ini kayak ada sesuatu cuy, dan dia ikut bergerak tuh. Nah ya kan? Tuh, dia ikut bergerak tuh. Di atasnya putih itu, dia ikut bergerak. Ya kan? Setelah nonton video ini dan setelah berpikir lagi gitu, lihat terus gitu, aku lama-lama curiga kalau ini ternyata orang cuy. Menurutku ini orang. Entah itu dia sengaja untuk membuat video ini atau enggak, aku nggak tahu di situ. Cuman menurutku ini orang dan ini tuh kayak ini tuh kakinya nih. Nah, putih ini tuh kakinya nih. Dia kayak pakai celana, entah celana atau kain gitu. Dia bikin sendiri atau gimana, aku nggak ngerti ya. Dia kasih kain putih di bagian kaki sebelah kirinya. Sedangkan kaki sebelah kanan sama bagian badannya itu pakai baju atau celana warna hitam gitu. Jadi yang kelihatan di video ini, di kamera ini ya cuman putihnya doang. Nah, itu agak sedikit menjelaskan bagian atas dari putihnya ini yang dia ngikut waktu putihnya gerak. Itu agak sedikit menjelaskan. Jadi yang bagian atas ini kemungkinan adalah bagian badan orangnya gitu. Nah, dia jalannya kayak jadi seakan digituin, kayak seakan kakinya lompat-lompat padahal itu jalan dua kaki. Kayak ini tuh ilusi gitu loh, main ilusi gitu. Menurutku ya, aku curiganya kayak gitu karena kalau kalian lihat nih bagian ini, waktu dia nekuk. Nah, ini kan kayak tekukan kaki nih. Waktu dia gini terus dia gini nekuk kakinya terus habis itu ke sini gitu. Tak lurus lagi. Terus lagi, nah nekuk lagi gitu. Jadi kayak antara dua itu nggak sengaja terekam terlihat seperti pocong atau emang sengaja dia bikin video ini biar nakut-nakutin atau iseng doang gitu. Menurutku ya. Jadi menurutku ini cuman sekedar ilusi aja gitu. Karena memang ya videonya hitam putih juga terus di sana gelap juga gitu kan. Itu menurutku cuy, sekali lagi ya. Karena kalau dibilang kayak pocong pun lompatnya aneh banget sih. Terus secara proporsional dilihat ya sama tanaman aja nggak lebih tinggi dari tanamannya, bahkan sama gitu tingginya. Kalau itu kaki sangat normal, tanamannya sepinggang manusia gitu, itu sangat normal sih, manusia dewasa ya. Jadi aku bisa bilang itu kemungkinan kaki dan video ini memang dibikin mungkin ya, atau mungkin nggak sengaja kebikin. Menurutku lebih ke dibikin sih. Oke, itu menurutku cuy. Gimana menurut kalian ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebenarnya gini cuy, susah banget buat kita nemuin video yang real bener-bener kelihatan kayak penampakan gitu, akan susah banget sih menurutku sih. Tapi entah kenapa sekarang banyak banget video-video semacam ini yang kesebar gitu kan, ataukah emang semakin banyak orang yang iseng, nggak ngerti juga dah ya. Jadi semakin susah juga tuh aku buat mempercayai video-video semacam ini karena video hoax yang hantu-hantuan tuh banyak banget gitu kan. Jadi semakin susah cuy untuk percaya cuy. Jadi ya intinya kita di sini menikmati aja gitu sambil mengomentari gitu kan. Aku nggak ada niatan sama sekali untuk menakut-nakuti kalian cuy. Walaupun konten di sini horor, tapi bukan berarti horor yang harus kalian ketakutan nontonnya gitu, nggak juga sih menurutku. Oke, kayaknya itu dulu aja buat email ini. Kita lanjut lagi ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Ulfa Kurnia Citra. Asap keluar dari kuburan. Ini
agak menarik nih. Hai bang, ini aku dapat video di Twitter, ada asap yang keluar dari kuburan, kerekam kamera yang sengaja ditinggal di sana. Coba abang cek deh, itu asli atau cuman editan. Salam Ulfa dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oh mantap, dari Sulawesi Selatan cuy. Halo Bulukumba by the way, halo Sulawesi Selatan juga, dan halo Ulfa, makasih udah kirim. So kita lihat nih, dia kirim link Twitter. Oke, ini videonya ya. Paranormal Videos. Menarik juga nih kalau misalnya kita lihat-lihat video-video di Paranormal Videos ini. Mungkin next video ya, aku pengen coba buat reaksiin video-video horor dari Paranormal Videos ini, terus kita nanti telah bareng-bareng gitu. Kita lihat full screen kayak gimana nih. Asap kerekam di kuburan cuy. Ini kuburan serem juga dah. Serem banget sih sebenarnya. Ini kuburan tuh asap set keluar. Man. What? Wah, itu serem sih. Itu serem sih, aku merinding banget sih. Wah, aku merinding banget sih. Ini serem banget sih. Apa ini editan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak editan sih menurutku sih. Ini tahun 2009 ya. Tahun 2009 cuy. Kayaknya kalau menurutku sih nggak editan sih. Itu serem banget cuy. The question is, what's the CCTV in the cemetery for? Corpse thief? Bisa aja. Bisa aja. Karena kalau kalian lihat ini kuburannya kuburan gede gitu. Bukan kayak kuburan umum. Mungkin ini di luar negeri kayaknya ya. Dan menurutku pencurian jenazah atau pencurian harta-harta yang biasanya juga ikut dikubur sama orang yang meninggal itu tuh ada cuy. Itu kenapa suatu kuburan itu ngasih CCTV di sana. Itu masih normal-normal aja sih menurutku sih. Ada CCTV di kuburan itu menurutku masih normal aja gitu. Untuk video ini entah kenapa aku masih bisa percaya aja gitu kalau ini mungkin emang video paranormal. Dia keluar dari kuburan set dan beneran kayak asap cuy. Dan sejauh ini pengalamanku ya, aku beberapa kali punya cerita-cerita horor atau mistis waktu bikin-bikin video gitu. Ya ketemunya yang gini-gini ini, yang kayak asap, kayak kabut gitu doang gitu. Gak pernah yang real bentuknya solid gitu, gak pernah. Tapi yang kayak gini, itu kenapa aku mikir bisa jadi ini beneran cuy. Yang dimana yang namanya CCTV gitu kan ya, dia 24 jam per 7 nonstop gitu dinyalain dan ditaruh di kuburan. Kok nggak sengaja nemuin hal seperti ini, menurutku wajar aja gitu. Dan menurutku ini serem banget sih videonya. Tapi kalau editan juga nggak tahu juga sih ya, bisa jadi editan juga. Cuman kalau aku lebih ke mungkin ini real. Mungkin ini real. Ini menarik nih kalau kita nonton bareng-bareng Paranormal Videos. Kita nontonin nanti video-videonya kayak gimana cuy. Kita coba cek dulu ya. Dia ngeposting video-video. Oke, ada putih lewat di belakangnya, menarik banget sih. Oke, kayaknya itu dulu aja Hex Investigation kali ini ya, cukup menarik. Aku sebenarnya suka banget sih sama konten ini sih ya. Jadi mungkin akan aku pertahankan ke depannya. Dan kalau masalah live streamingnya aku juga belum tahu apakah aku akan tetap live stream, tergantung waktu. Gitu aja, so tungguin aja. Dan kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian enjoy kalau aku bikin kayak gini live streaming, atau kalian enjoynya gini aja gitu, cutting aja gitu biar nggak terlalu panjang? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, aku pengen tahu banget. By the way, kayaknya segitu dulu aja video kali ini. Sekali lagi jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe yang belum subscribe. Share juga ke teman-teman kalian video dari Hex ini. So, yang terakhir, bye.